Tes. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau ingatkan sekali lagi minggu depan kita adakan perayaan Natal. Dan kalau kita adakan perayaan Natal, yang ulang tahun itu bukan Pak Andrew. Yang ulang tahun itu Tuhan Yesus, benar nggak? Kita semua mau bawa kado untuk Tuhan Yesus. Bukan kita yang dikasih kado, tetapi kita beri kado buat Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kesukaannya Tuhan Yesus, kita bawa. Apa kesukaannya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus suka sekali dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena itu setiap kita membuat acara, kita selalu punya misi untuk penjangkauan. Jadi kita bawa orang-orang yang belum percaya Yesus. Yang belum percaya Yesus ya. Jadi tahu sendiri orang-orang yang bagaimana. Dan teman-teman kita yang mungkin saja sudah percaya Tuhan Yesus tetapi sudah lama mundur. Atau karena mungkin di gereja dia tidak berfungsi, cuma datang pulang. Karena itu kita perlu mengundang mereka. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang perlu undangan cetak, boleh minta sama saya. Yang biasanya bisa pakai WA, tetapi ada orang-orang tertentu yang mungkin perlu undangan cetak. Bisa minta sama saya ya, ada tersedia terbatas. Bapak Ibu Saudara, saat kita pergi beribadah setiap hari Minggu, apakah kita mengharapkan sesuatu? Setiap kita datang atau karena kita sudah biasa orang Kristen datang ibadah, jadi kita tidak pernah mikir, udah biasa aja, atau kita mengharapkan sesuatu. Karena kalau kita tidak mengharapkan sesuatu, mustahil. Kemungkinannya kecil sekali kita akan mendapatkan sesuatu, betul? Jadi pada saat kita hadir beribadah, waktu kita memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan sungguh-sungguh. Harapkan Tuhan tuh bertahta di atas puji-pujian kita. Harapkan puji-pujian kita itu seperti dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena itu, kalau kita mengharapkan itu, maka kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Atau kita mengharapkan 2 Timotius 3 ayat 16. Kalau yang ikut DK sudah tahu ayat ini, apakah kita setiap kali datang beribadah, kita mengharapkan ada pengertian-pengertian baru, firman Tuhan mengajarkan kita sesuatu. Mungkin kita sudah lama jadi Kristen, bahkan pendetanya baru ngomong haleluya, saudara bisa tebak kira-kira khotbahnya kemana. Tetapi kalau kita mengharapkan untuk mendapatkan firman Tuhan yang mengajar, memberikan kita pengertian, kita akan dapatkan. Atau kita berharap supaya firman Tuhan itu akan memperbaiki kelakuan kita, menyatakan kesalahan kita. Karena apa? Mungkin orang lain di sekitar kita takut kasih tahu kalau kita salah. Tetapi melalui firman Tuhan, Tuhan bicara, biar Tuhan yang menyatakan kesalahan kita dan memperbaiki. Dan firman Tuhan dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam bahasa Inggrisnya itu agak berbeda. Giving instruction for right living. Jadi firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari Minggu ini, biar kita berharap memberikan arahan-arahan buat kita, supaya kita bisa melakukan menjalani hidup dengan benar. Dan firman Tuhan pagi hari ini temanya When God Changes Your Plans. Bila Tuhan mengganti rencana-rencana kita. Tuhan itu menciptakan kita secara spesifik, tujuannya khusus, rencananya khusus untuk setiap kita. Kalau di Mazmur 139 ayat 16 dikatakan mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi tujuan kita itu sebetulnya sudah ditetapkan oleh Tuhan loh, sebelum kita dilahirkan. Dan seperti saya, pada saat saya kuliah, orang tua kepengennya saya ini sukses. Karena orang tua secara modal, uang tidak bisa kasih. Jadi dikasih pendidikan yang tinggi supaya bisa cari uang sukses. Dan memang saya maunya seperti itu. Saya mau lulus kuliah, saya mau bekerja, cari uang, tetap aktif pelayanan.
nggak ada pikiran untuk full time sama sekali. Dan orang tua saya juga tidak setuju. Pernah kakak saya mau sekolah Alkitab ditolak. Jadi di garis keturunan keluarga saya tidak ada satu orang pun yang melayani full time, apalagi pendeta. Itu rencana saya. Tetapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Waktu Pak Andrew ikut panggilan Tuhan melayani full time, sebelumnya kita persiapan duit, mengumpulkan uang yang banyak, membangun bisnis dengan harapan kita melayani Tuhan, punya bisnis, punya deposito, jadi tidak terima PK, karena buat kami itu agak kiku dan agak memalukan, mungkin masalah harga diri. Jadi kami menyiapkan segala sesuatunya, tetapi Tuhan tidak begitu rencananya. Setiap orang berbeda. Mungkin ada orang yang melayani dengan berbisnis, punya waktu ya, jadi punya bisnis yang lancar sehingga dia punya waktu. Tapi kami tidak seperti itu. Dan seperti Yusuf dan Maria, setelah bertunangan normal kalau Maria dan Yusuf kepengen menikah. Tetapi Tuhan juga tidak berpikir seperti itu. Rencana mereka tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dan ada banyak hal yang lain yang Bapak Ibu Saudara pernah alami juga mungkin. Dari hal-hal yang sepele, rencana saudara diganti oleh Tuhan. Mungkin rencana liburan yang diganti oleh Tuhan. Apa saja, ataupun hal-hal yang serius, misalnya tentang pasangan hidup, tentang membuka bisnis, tentang kuliah, tentang sekolah, tentang apapun, dan Tuhan bisa ganti, tidak sesuai dengan rencana kita. Kalau kita lihat di Alkitab, bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya. Kehendak Tuhan itu seperti apa? Kita baca Ayub 37 ayat 12. Lalu kilatnya menyambar ke seluruh penjuru, menurut pimpinannya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Kalau kita baca Ayub 37 secara keseluruhan, itu dinyatakan alam semesta pun itu bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Jadi tidak heran kalau Tuhan bisa membuat gelombang, angin ribut jadi teduh. Tidak heran kalau Tuhan bisa berjalan di atas air. Semua alam semesta ini tunduk kepada Tuhan dan bisa dipakai Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Dikatakan kalau kita tidak mau memuji Tuhan, dia bisa buat batu-batu itu untuk memuji Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 33 ayat 11, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Yesaya 14 ayat 27, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah terancung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Jadi bila Tuhan yang maha kuasa membuat rencana, tidak seorang pun bisa menghentikannya, bisa menggantikannya. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan itu sangat berkuasa penuh. Dan Tuhan bisa pakai apa saja untuk melakukan kehendaknya. Pertanyaannya begini, apakah kita manusia bisa melawan kehendak Tuhan? Kalau Tuhan begitu berkuasa, bisa melakukan apapun? Jawabannya, bisa. Karena manusia diberikan free will, meskipun free will-nya tidak mutlak. Apakah Tuhan berusaha supaya kehendaknya itu terjadi? Karena kita melawan nih, kita melawan. Apakah Tuhan berusaha supaya kehendaknya terjadi? Tuhan berusaha. Iya, Tuhan berusaha. Seperti kita orang tua, kalau kita tahu kita punya rencana yang baik untuk anak kita, kemudian anak kita tidak mau melawan, orang tua pasti punya segala macam teknik, taktik, bagaimana supaya anak kita ini tanpa terasa kita giring untuk rencana kita. Jadi Tuhan juga begitu, dia akan berusaha supaya kehendaknya itu terjadi. Apakah Tuhan perlu memberikan tekanan-tekanan supaya kehendaknya itu terjadi, supaya manusia itu menurut? Perlu, secukupnya. Contohnya Yunus. Yunus perlu diberi tekanan sedikit, dimasukkan ke perut ikan,
Itu tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara, ada ikan yang besar pada saat Yunus dilempar ke laut, itu tidak kebetulan ada ikan nganggur dan lapar di situ, tidak. Itu Tuhan siapkan karena Tuhan memang mau memberikan sedikit tekanan untuk kebaikannya Yunus, supaya Yunus melakukan kehendaknya. Apakah kalau orang melawan kehendak Tuhan, dia bisa lepas dari konsekuensi? Tidak bisa. Jadi setiap orang yang hidupnya di luar rencana Tuhan, yang melawan kehendak Tuhan, pasti dia menerima konsekuensinya. Jadi bagaimana kalau Tuhan itu mengganti rencana-rencana kita? Artinya yang pertama, kalau Tuhan itu mengganti rencana-rencana kita, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Kalau kita dengar nih, Tuhan punya rencana yang lebih baik, akal kita langsung setuju. Karena statement ini sering sekali kita dengar. Ya, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tapi pada saat kita gagal, pada saat rencana kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan, kita sering tidak ingat kan? Kalau Tuhan itu rencananya lebih baik. Kita nggak ingat. Justru biasanya kita panik, kita stres. Kenapa rencana kita kok gagal? Kenapa kok tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Jadi kalau kita tahu, setelah kita mendengar lagi hari ini bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik, misalnya saudara punya rencana mau ke Jakarta. Jakarta itu dari dulu sampai sekarang menjadi kota impian anak-anak muda untuk berkarir. Mereka tidak tahu betapa kejamnya ibu kota, tapi itu memang jadi tujuan anak-anak muda untuk berkarir. Tapi bagaimana bila ternyata Tuhan mengganti saudara justru ke kota kecil, Batu Raja misalnya? Apakah saudara bisa tahu bahwa rencana Tuhan itu lebih baik? Kalau saudara sudah sungguh-sungguh belajar, ikut bimbingan belajar dan segala macam, dan ternyata tidak bisa masuk kuliah di jurusan yang sudah diimpi-impikan dari kecil, apakah masih tahu, masih ingat dan masih percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih baik dari rencana kita? Apakah kita bisa melepaskan ambisi pribadi kita karena kita mengikuti rencana Tuhan yang lebih baik? Jadi pada saat kita gagal, rencana kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, biasanya kita itu langsung down, kita itu langsung lesu, tidak mau ibadah, tidak mau berdoa, tidak mau ketemu teman, meninggalkan kesan, malu ketemu teman karena gagal. Kita lupa bahwa rencana Tuhan itu lebih baik. Jadi ingat, ini memang biasanya kita setuju, tetapi pada saat kita mengalami situasi tertentu, kita lupa bahwa rencana Tuhan itu lebih baik. Kalau kita gak punya pilihan, Bapak Ibu Saudara, kita gak punya pilihan, gak punya kemampuan, mungkin kita nurut-nurut aja. Wes, nurut aja sama Tuhan. Karena gak punya pilihan. Tetapi begitu kita punya pilihan, punya kekuatan, punya kemampuan, kita akan dengan sekuat tenaga mengusahakan supaya rencana kita yang berhasil. Yunus, bagaimana dia bisa naik kapal? Karena dia punya kekuatan keuangan, dia bisa membeli tiket. Kalau pada saat itu Yunus tidak punya uang, yalah sudahlah ikut Tuhan aja. Nggak tahu lagi aku mau kemana, soalnya nganggur. Tapi kalau kita punya pilihan, kita sulit sekali untuk ikut rencana Tuhan. Padahal rencana Tuhan jauh lebih baik dari rencana kita. Rencana Tuhan tuh lebih baik karena yang pertama, rencana Tuhan memang selalu baik. Ingat Yeremia 29 ayat 11, ini pasti semua sudah tahu. Rencana Tuhan selalu baik. Dan bukan hanya baik, rencana Tuhan itu pasti bermanfaat. Baik dan bermanfaat itu tidak berarti mudah. Bisa jadi lebih susah. Rencana Tuhan lebih baik, lebih bermanfaat, tetapi
tidak berarti mudah. Contohnya Yusuf dan Maria. Waktu dia mengikuti rencana Tuhan, apakah lebih enak, lebih gampang, lebih lancar? Enggak. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan waktu zaman itu berzina itu hukumannya dirajam batu sampai mati. Maria kedapatan hamil di luar nikah. Dan setelah dia menerima rencana Tuhan, waktu hamil besar dia harus melakukan perjalanan jauh ke Bethlehem. Apakah dapat penginapan hotel berbintang? Di kandang domba, karena waktu itu memang lagi full. Semuanya pada pulang kampung karena ada sensus jiwa zaman itu. Lebih susah setelah melahirkan, anaknya masih kecil, harus mengungsi ke Mesir, dikejar-kejar Herodes, lebih susah. Dan kalau kita lihat Abraham, kalau Abraham tidak keluar, Maria dan Yusuf, kalau dia mengikuti rencananya hanya menikah, mungkin mereka hanya dikenal di Nazaret, di kampungnya, betul ya? Tapi waktu dia mengikuti rencana Tuhan, pernikahannya, kelahiran anaknya, itu memberkati seluruh dunia. Abraham juga pada saat Abraham tidak menjalankan rencana Tuhan, dia hanya di Ur Kasdim, mungkin Abraham akan mati tanpa anak. Ya kan? Karena Tuhan mengikuti rencana, karena Abraham mengikuti rencana Tuhan, umur 75 tahun, dia harus keluar meninggalkan sanak saudaranya. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara, seperti saya meninggalkan kota Malang, kota Surabaya, kota Kediri, saya bisa kapan-kapan kalau punya duit balik ke sana. Kalau nggak punya duit bisa pinjem Pak Setiadi mungkin, masih gampang. Tapi zaman itu kalau sudah keluar, nggak gampang balik lagi karena situasi jalan, kendaraan dan sebagainya. Dan Abraham disuruh keluar mengikuti rencana Tuhan, nggak gampang. Dan pada saat Abraham diberi visi sama Tuhan, lucu nih visinya. Abraham akan menjadi bapa segala bangsa. Usianya 75 tahun. Dan tidak mudah lagi pada saat dia umurnya 99 tahun, orang-orang kan Abraham nggak hidup sendiri. Ada tetangga, ada orang-orang yang ada di sekitar, terus nanya, bukannya kayaknya 10 tahun ya kamu pernah ngomong jadi bapak segala bangsa yang besar. Mana satu anak aja nggak ada. Nggak mudah disindir seperti itu. Betul nggak? Kalau kita menjalankan rencana Tuhan, mungkin ada kata-kata yang sarkas yang kita dengar, kata-kata yang nggak enak. Sepertinya omongannya biasa tapi menusuk hati. Abraham juga begitu, 99 tahun. Nggak ada anak kok masih bilang menjadi bapak bangsa yang besar. Tetapi umur 100 tahun Abraham punya anak. Demikian juga Yusuf. Waktu Yusuf tetap tinggal di rumah bapaknya, kalau dia memilih tinggal di rumah bapaknya, dia pasti akan menjadi anak yang manja, yang semuanya dicukupi karena Yusuf ini dicintai oleh bapaknya, dispesialkan. Tetapi karena rencana Tuhan, Yusuf harus dijual sebagai budak, difitnah, masuk penjara tanpa tahu kapan keluarnya, sangat tidak enak, kurang lebih 13 tahun sampai dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Mungkin kalau Yusuf tidak ikut rencana Tuhan, dia hanya enak menjadi anak papi di rumah, dilayani karena bapaknya kaya. Tetapi begitu dia ikut rencana Tuhan, susah, tidak enak, tetapi dia dikenal sampai hari ini. Diceritakan sampai hari ini, kisahnya menjadi contoh untuk kita. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Rencana Tuhan itu lebih baik dari rencana kita. Seperti saya waktu saya awalnya tinggal di Palembang, Bapak Ibu Saudara. Satu aspek pun tidak ada yang lebih enak dibanding waktu saya tinggal di Malang. Ayo sebutin apa saudara? Makanan? Tanya Yobel. Di Malang makanan jauh lebih enak. Tempat wisata saya 20 menit nyampe Batu kalau tidak macet. Udara di rumah saya ada AC tidak dinyalakan. Jadi saudara mau tantang apa lagi? Lebih enak saya tinggal di Malang.
teman, keluarga, semua dekat. Tetapi ikut rencana Tuhan susah, tidak enak, betul kan? Tetapi setelah kita tahu beberapa waktu kemudian, kita akan tahu ternyata lebih bermanfaat ikut rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan pasti lebih baik. Kita akan lihat sedikit video klip ya, supaya kita bisa lihat orang kalau tidak ikut rencana Tuhan itu seperti apa. Please subscribe to our channel and click on the bell icon for notifications. Ya, itu gambaran Bapak Ibu Saudara. Kalau rencana Tuhan itu jauh lebih baik dan kita tidak tahu. Dan selain lebih baik, bermanfaat, Bapak Ibu Saudara bisa lihat bahwa kalau kita ngikuti rencana Tuhan, dampak kita, manfaat kita tuh skopnya lebih luas. Seperti tadi saya ceritakan tokoh-tokoh Alkitab, kalau mereka tidak mengikuti rencana Tuhan, mereka itu istilahnya hanya dikenal di kampung gitulah. Dan hanya orang-orang terdekat saja yang bisa merasakan dampaknya. Tetapi kalau dipakai Tuhan akan menjadi lebih luas. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita, ini semua yang kita baca tadi, itu yang bisa Tuhan lakukan melalui kehidupan kita. Dan banyak orang Kristen, herannya lebih percaya dengan bosnya daripada dengan Tuhan. Kalau bosnya janji, kamu nanti akan aku naikkan gaji sekian, nanti kamu akan aku kasih bonus liburan kemana, kita tuh langsung percaya, kita tunggu-tunggu. Tetapi pada saat Tuhan janji, ada 8.000 janji di Alkitab, kita ketawa. Kita ngetawain seperti Sarah, waktu dapat janji, Sarah tertawa. Nah, sebenarnya kita juga sering melakukan seperti itu. Padahal kalau kita nyanyi lagunya apa? Janjimu seperti fajar pagi hari. Tapi begitu kita menemui kegagalan di rencana kita dan Tuhan menawarkan janjinya yang lebih baik, kita nggak percaya. Iya kan? Dan sekali lagi rencana Tuhan itu baik, bermanfaat, tetapi tidak mudah. Dan kenapa tidak mudah Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan itu lebih tertarik dengan karakter kita daripada kenyamanan. Buat Tuhan memberikan kenyamanan itu seperti tinggal balik tangan, tinggal balik telapak tangan. Tetapi dengan urusan karakter, Tuhan perlu kerjasama dengan kita. Sulit sekali, karena Tuhan itu kepengin kita menjadi orang yang bertumbuh dewasa. Kalau orang bertumbuh dewasa,
dia akan menghasilkan buah yang manis, memuliakan nama Tuhan. Saudara bisa cek, ini mumpung Desember nih. Saudara bisa cek, apakah selama ini kita bertumbuh semakin dewasa? Atau kita ini bukannya bertumbuh, tetapi kita menjadi orang Kristen yang bantat. Orang Kristen yang bertumbuh, baik itu di dalam hal keuangan, di dalam hubungan dengan keluarga, dengan teman. Apakah kita semakin bertumbuh ataukah kita menjadi orang Kristen yang bantat? Ini mumpung Desember sebelum kita ganti tahun, kita perlu periksa diri kita. Seringkali kita itu mau bertumbuh, tetapi begitu ada masalah, kita tidak bisa melewatinya. Makanya kita tidak bertumbuh, kita menjadi Kristen yang bantat. Setiap ada masalah, kita tidak bisa menghadapinya. Dan masalah itu sebetulnya bukan masalah. Yang menjadi masalah itu adalah respon kita. Jadi masalah yang kita hadapi itu sebetulnya bukan masalah. Yang menjadi masalah itu respon kita. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh, kena masalah sedikit down, tidak mau ikut kesan, tidak mau ibadah, pokoknya ngambek segala macam, saudara tahu, saudara menjadi Kristen yang bantat. Dan kue bantat aja nggak enak rasanya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita, Tuhan harapkan dengan kedewasaan kita semakin bertumbuh, kita bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa juga melihat bagaimana kita bisa bertumbuh, menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan melalui karakter kita ini punya otot-otot spiritual kita tuh semakin kuat. Jangan cuma membangun otot di tempat nge-gym ya, cuman otot-otot badan kita, tetapi otot rohani kita juga perlu dilatih semakin kuat. Yang kedua, apa artinya kalau Tuhan itu mengganti rencana kita? Tuhan ingin kita mempercayai Dia. Dalam Yohanes 13 ayat 7 dibilang, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi Tuhan seringkali tidak menjelaskan dengan gamblang rencananya, karena Tuhan ingin kita percaya kepada Dia. Dan kalaupun kita diceritain rencana Tuhan secara gamblang, belum tentu kita mau dan belum tentu kita mengerti. Bapak Ibu Saudara, gak harus mengerti dulu untuk kita percaya kepada Tuhan. Kenapa kita tidak bisa mengerti rencana Tuhan? Di Yesaya 55 ayat 9 dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, kata Tuhan, dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi memang kita ini ciptaan, dan Yesus Tuhan itu pencipta. Bagaimana kita bisa menyelami pikiran Tuhan? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa mengerti semua rencana Tuhan. Kalau kita dikasih tahu pun, mungkin di sepanjang jalan kita nih belum bergerak, kita nih banyak nanya sama Tuhan. Kenapa kok gini Tuhan? Kenapa nggak gitu? Kenapa kok gini? Tuhan nggak mau kasih tahu semua. Yang penting percaya saja. Tuhan ingin kita percaya kepada Tuhan. Dan zamannya Yusuf, Maria, Abraham, Musa, Daud, itu mereka tidak tahu Roma 8 ayat 28. Kita ini enak sekarang, kita punya Roma 8 ayat 28. Jadi kita punya dasarnya. Kalau zaman dulu nggak ada Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara bisa pilih, saudara mempercayai diri sendiri atau mempercayai Tuhan. Kalau saudara memilih mempercayai Tuhan, yang menciptakan semuanya, yang mengatur semuanya, yang maha kuasa, ataukah saudara mau melawan Tuhan? Tidak ada seorang pun yang bisa mengacaukan hidup kita. Setan pun tidak bisa mengacaukan hidup kita. Yang bisa mengacaukan hidup kita adalah kita sendiri karena kita memilih yang salah. Jadi hari ini ada pertanyaan, saudara pilih mana? Mempercayai rencana sendiri atau mempercayai rencana Tuhan? Masuk akal mana Bapak Ibu Saudara? Saudara berdiri melakukan rencana Tuhan bersama dengan Tuhan,
atau saudara di posisi melawan yang maha kuasa. Saudara bisa pilih. Dan Tuhan kita ini adalah perencana yang handal. Makanya kita tidak perlu khawatir, percaya saja. Karena Tuhan kita perencana yang handal. Coba Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak suka yang mendadak-dadak dan cara kerjanya tidak mendadak-dadak. Bukan MDC, mendadak dan cepat kan gitu kalau MDC. Kalau Tuhan enggak, semuanya terencana. Waktu dia menciptakan manusia, dia sudah rencanakan semuanya. Pada saat dia mau melahirkan Yesus sebagai Mesias, dia memanggil Abraham menjadi cikal bakalnya Israel. Dia pilih dan dia pilih Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf melahirkan Yesus, mati disalib. Yesus mati disalib untuk menebus dosa kita dan untuk menjangkau seluruh dunia. Tuhan pilih Paulus, Tuhan pilih para rasul. Semuanya terencana Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada alasan kita khawatir untuk mempercayai Dia. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Jadi bila Tuhan mengganti rencana-rencana kita, artinya rencana Tuhan itu lebih baik. Yang kedua, Tuhan itu ingin kita percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau arah kita yang salah dibenerin. Jadi kita lagi mengarah di jalur yang salah, Tuhan mau benerin. Tuhan mau mengarahkan kita ke jalannya yang benar. Tuhan tahu apa yang terjadi di masa depan. Jujur, meskipun ada banyak orang ngomong di media sosial tentang tahun 2025 begini begitu, tapi kan kita tidak tahu pasti apa yang terjadi. Ingat kan waktu kita semua sangat memfavoritkan satu tokoh yang seolah-olah akan membawa Indonesia emas misalnya gitu. Kita manusia tuh hanya pendek ngelihatnya. Kita tidak tahu akhirnya bagaimana. Dan Tuhan itu tahu apa yang terjadi jauh di depan kita. Kalau arah kita salah, Tuhan akan ganti dengan arah yang benar. Jadi kalau kita sekarang tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita, Tuhan hanya kita suruh berkati. Betul nggak? Waktu kita melakukan sesuatu, kita tidak pernah tanya. Yang kita ajukan berkati. Itu aja. Kita mau baca ya dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi seringkali kita tuh tidak pernah nanya Tuhan. Pokoknya kita membuat rencana, tidak perlu berdoa, pakai akal cukup. Betul? Kalau kita mau bisnis sama orang, kita lihat cuannya dulu. Prospeknya bagaimana? Kita tidak berdoa. Kalau cuannya bagus dan secara akal, orangnya baik, masa lalunya tidak ada yang kriminal, semuanya menurut akal kita baik, oke, langsung kita jalankan. Kita tidak pernah tanya Tuhan. Tapi saudara, saya masih kuat nih suaranya. Kalau kita bawa rencananya kepada Tuhan, tidak terburu-buru, masalahnya kan kita manusia seringkali maunya terburu-buru, takut diambil orang lain, takut nanti orang lain duluan. Makanya kita tidak pernah bertanya sama Tuhan dan kita langsung ambil saja. Dan kalau Tuhan tahu itu salah, saudara akan diganti arahnya. Rugi, ya, itu konsekuensinya. Tetapi daripada rugi lebih jauh, lebih dalam, Tuhan ganti rencana saudara. Dan sebetulnya Tuhan itu tidak mau kita itu
hanya memikirkan rencana kita tanpa memikirkan rencana Tuhan. Karena Tuhan, ingat, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan khusus, dengan rencana khusus. Yang keempat, apa artinya kalau Tuhan mengganti rencana-rencana kita? Artinya Tuhan itu mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mentok nih, jalan buntu, planning kita tidak jalan, kita ngambek sama Tuhan, kita marah sama Tuhan. Padahal saudara tahu Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu ingin menarik perhatian kita. Tuhan tuh lagi nih, halo, Yobel, Yobel, Yobelnya tidak lihat. Makanya waktu dia melakukan sesuatu, dikasih masalah, dikasih jalan buntu, supaya Tuhan tuh ingat sama Tuhan. Karena Tuhan tuh gak kepengen kita itu terlalu asik dengan hidup kita, ego kita. Coba perhatikan sebentar Bapak Ibu Saudara, periksa hidup kita. Selama ini yang terutama kan ego kita. Waktu kita cari duit, ego kita kan. Pelayanan Tuhan itu bisa menyertai. Yang penting rencana saya dulu. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu Pak Andrew kerja di Sinarmas di Malang, saya menyuruh dia ambil pekerjaan di Surabaya karena temannya, manajer, itu disuruh bosnya cari penggantinya karena temannya mau pindah ke Singapura. Dan temannya ini cinta Tuhan, di perusahaan itu ada persekutuan doa. Temannya ini jadi ketuanya. Jadi Pak Andrew kalau bisa kerja di situ, dia juga menggantikan sebagai ketua persekutuan. Dan Pak Andrew langsung nolak. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya kan aku pelayanan di Malang. Nanti gimana pelayananku? Padahal istri pikirannya uang bulanan. Betul kan? Ibu-ibu? Tapi Pak Andrew waktu itu berbeda. Mungkin satu-satunya pria yang saya temui dalam hidup saya yang berbeda hanya Pak Andrew. Pertimbangannya, padahal di Surabaya ada gereja MDC yang sangat besar, jauh dari Malang. Lebih enak mungkin di Surabaya. Tetapi karena dia berpikir bahwa pelayanannya, pekerjaan mengikuti pelayanannya, karena dia merasa ditempatkan di situ dan jadi berkat di situ. Tuhan berikan pekerjaan di Surabaya yang liburnya banyak sekali, gajinya besar. Jadi waktu THR-an pertama kali seumur-umur, kalau gajian THR 1 kali terus. Itu baru berapa bulan kerja, di situ sudah dapat THR lebih dari 1 kali. Dan dapat pembagian keuntungan perusahaan, dapat cuti 3 bulan di luar tanggal merah. Itu semua Tuhan berikan karena Pak Andrew visi misinya, prioritasnya bukan di gaji, tetapi di pelayanan. Dan sama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekarang lagi asik sekali, sampai kita tidak mau persekutuan, tidak mau kesan, tidak mau doa, udah capek kok harus doa pagi, biasanya doa Sabtu waktunya libur disuruh pagi-pagi, nggak bisa, ini hariku, hari keluarga. Apapun yang saudara rencanakan, ingat Tuhan sedang melambaikan tangan, mau menarik perhatian kita, makanya rencana kita diberi jalan buntu karena harus berganti arah. Kita sudah semakin menjauh dari kasih karunia Tuhan. Saya undang pemain musik dan singer WL untuk naik.